warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PTDI TV, kembali lagi bersama saya dengan Zubdi dalam program 1 jam bersama dosen atau SJBD. Nah, kali ini pada kesempatan ini kita agak sedikit berbeda karena narasumber hari ini adalah dosen muda di PTDI yang baru saja menamatkan S2-nya di salah satu universitas di Jakarta. Nah, tentu banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita ulas dan kita ungkap untuk menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi kita semua, terutama sivitas akademika dan juga masyarakat pada umumnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, untuk hari ini sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mengupas lebih jauh tentang perjalanan Mas Zuhri ini yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur sampai ke Jakarta, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dulu kepada sahabat PTDI TV, Mas. Silakan. Iya. Untuk teman-teman di PTDI, mungkin beberapa dari teman-teman itu harus untuk melangkah ke depannya itu harus mempunyai tujuan. Dalam artian dari segala situasi apapun, kondisi apapun itu harus mempunyai tujuan. Sebenarnya tujuan itu banyak, bukan hanya 1-2 bidang. Bisa jadi datangnya dari kita sendiri ataupun dari luar. Dalam artian pengetahuan yang ada pada diri kita itu sebenarnya sudah didesain oleh Tuhan kita. Bisa kita menambah pengalaman juga, dan pengalaman itu nanti bisa banyak, bisa dari material, juga bisa dari orang, terus juga wawasan itu juga banyak, pengetahuan itu juga pengetahuan. Jadi harus mempunyai tujuan. Di antaranya ialah pengalaman, wawasan, dan pengetahuan gitu. Jadi dalam saya ini masih prolog ya mungkin ya. Iya, masih prolog mungkin. Masih pemanasan Iya, masih belum ngegas kan? Belum ngegas ya sudah. Mungkin itu ya yang dari saya. Iya. Soalnya ini mungkin masih pertama saya di podcast. Ya, podcastnya ini ya sudah natural saja. Baik, cukup menarik dari prolognya, tapi kita ingin menggali bahwa Mas Zuhri ini mengambil jurusan yang linear ya. Karena memang yang sulit adalah bagaimana kita menjaga konsistensi kita terutama dalam kuliah ya. Nah, Mas Zuhri ini S1-nya mengambil jurusan pendidikan dan S2 pendidikan. Nah, tetapi kita perlu tahu apa sebenarnya latar belakang atau minat mengambil jurusan pendidikan sejak S1 di Jawa Timur. Ya, yang pertama dari latar belakang saya, waktu saya masih kecil memang mulai dididik oleh orang tua saya untuk mengarah kepada pendidikan. Soalnya ibu saya boleh tidak itu seorang guru, tapi hanya seorang honorer saja. Jadi mulai dari kecil sampai besar dia cuma honorer, meskipun di dalam beberapa lembaga dia abdinya beberapa tahun, tapi sampai sekarang hanya guru honorer. Ya, dari latar belakang tersebut saya mengambil inisiatif untuk supaya saya juga pendidikan. Ya, menurut Pierre Bourdieu mungkin ya, ini salah satu kita untuk menyalurkan bakat kita, yaitu untuk itu sebenarnya kebiasaan kita, yang kebiasaan itu harus ada kapital juga dari habitus
ataupun habitus itu apa? Kebiasaan kita di rumah. Itu habitus. Artinya habitus itu kebiasaan. Yang kapital itu menurut Pierre itu adalah bisa buku-buku. Buku-buku juga kapital. Jadi di situ saya berinisiatif untuk selalu menambah ilmu untuk supaya bisa regenerasi ibu saya. Baru setelah itu saya di MA kemungkinan besar kalau saya berpikir pada saat itu sebenarnya saya lebih menonjol kepada agama gitu. Jadi ketika saya berdiskusi dengan teman-teman, salah satu teman saya yang ranking 1 di British namanya. Ya, ini saya vulgar. Itu ada di Universitas Brawijaya Malang. Itu yang nomor 1. Yang kedua Abdurrahman Hakim yang ada LPPM-nya. Jadi LPPM di Tulungagung kemarin. Terus yang ketiga itu saya, kemungkinan besar kalau saya umum mungkin saya masih belum bisa kayaknya. Kalau seumpamanya agama saya bisa. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman sore itu saya berinisiatif untuk supaya melanjutkan kepada agama. Yang pertama kemarin saya mulai dari senam PTN, SNMPTN, terus juga SEPAN PTN, terus SBMPTN. Itu kemarin sudah saya lakukan. Saya gak memandang kampus sebenarnya pada saat itu, karena saya gak mempunyai referensi membuat untuk kampus seperti itu, setain apa, terus universitas apa. Itu 2014 saya masuk. Jadi setelah itu mulai dari situ rektor sudah membentuk apa ya, manajemen lah istilahnya. Baru setelah itu 2018 itu sudah menjadi IAIN Jember. Jadi sudah mulai banyak yang datang, itu sudah mulai banyak, jurusan itu sudah banyak. Terus setelah itu insya Allah nanti jadi UIN, yang mudah-mudahan didoakan saja semoga nanti kedepannya bisa berkembang dan bisa menyempurnakan dan didegradasi mungkin ya, degradasi mungkin. Baru setelah itu ini dilanjutkan ya, mungkin. Baru setelah itu beberapa saya sebenarnya tidak punya apa-apa istilahnya itu dari latar belakang yang nggak punya. Itu saya memotivasi diri agar supaya saya dapat kuliah meskipun nggak terlalu tinggi lah, dalam istilahnya seperti itu ya. Yang pertama ketika saya masuk kuliah saya nggak mempunyai HP ya, HP-nya pun itu cross itu saya. Terus juga laptop gak punya. Terus saya juga sepeda pun, kalau di sini motor ya, kalau di sana namanya sepeda. Iya. Ya, motor saya gak punya. Ya begitu ya. Jadi saya selalu berusaha untuk saya supaya dapat saya keluar atau lulus dari S1. Meskipun saya cuma apa ya istilahnya itu, dari materi-materi semua itu hanya gak berkualitas lah istilahnya, tapi alhamdulillah pada semester 3 ya, saya sebenarnya mulai dari dari kontrakan ke kampus itu mulai dari semester 1 sampai semester 5 itu jalan kaki. Berapa jarak dari kontrakan ke kampus kira-kira? Kira-kira itu 2 jaman, 1 jaman. 2 jam? Iya, 1 jam. Ditempuh dengan jalan kaki itu? Dalam, ya, luar biasa. 1 kaki, jalan kaki. Jadi saya seumpamanya jam 8 masuk ya, jam 8 masuk, saya jam 7 pasti sudah ada di kelas. Soalnya apa? Ketika saya di kelas ya, itu kan ada kipas. Ada kipas itu sudah saya senderan supaya nanti kalau masuk itu agak gerah
nggak ada apa istilahnya, nggak ada keringat, nggak ada keringat, supaya nggak ada keringat. Nah, itu jadi setiap seumpamanya jam 1 masuk, jam 12 setengah 1 itu pasti saya sudah ada di kelas. Supaya apa? Supaya kering semua, badan saya kering semua, itu sebenarnya. Jadi HP saya juga nggak punya. Saya juga nggak punya. Kalau seumpamanya saya mau Facebookan gitu kan, kemarin Facebookan itu saya pinjam ke teman, jadi saya pinjam jam 1 lah, jam 1 malam, kan teman saya itu tidur. Nah, saya itu buka Facebook saya untuk memainkan Facebook itu. Jadi ketika saya ada pengumuman, kan biasanya teman-teman itu pakai WA, saya 2 orang yang nggak punya HP Android pada saat itu, yang keteteran kan. Kalau seumpamanya jam 9 itu ada perkuliahan kan, kan kayak gitu. Ya kadang-kadang ya saya terlambat 1 jam gitu. Karena ketinggalan info, tidak ada karena di ketinggalan grup WhatsApp di grup itu WhatsApp berarti. itu. Saya cuma nggak masuk sama teman saya dari Bandung pada saat itu. Seumpamanya perkuliahan itu ditunda jam sekian, ditunda jam sekian, itu saya kadang-kadang saya sudah masuk jam 8. Ternyata setelah saya hubungi, kemana anak-anak kok sampai jam 9 nggak masuk kan gitu kan. Oh ternyata dipindah hari ini. Itu kan yang membuat saya juga setelah itu pengen mempunyai HP kan gitu pada saat itu. Kalau saya ngerjakan tugas itu kan, kalau saya mau ngerjakan tugas itu sebenarnya nunggu teman tidur. Oh gitu. Kenapa nunggu teman tidur. Dan baru kalau semuanya teman saya tidur jam 1 baru saya ngerjakan. Soalnya sudah istirahat dia, tinggal istirahat. Jadi saya pinjam laptopnya dong. Nah kan itu saya baru ngerjakan. Kadang-kadang sampai jam subuh, kan gitu kan. Kalau saya pengen belajar motor, tanyakan ke teman saya namanya Ridho. Itu pasti saya punya alasan. Jam 1 saya mau beli nasi goreng gitu ke teman saya. Padahal saya pengen belajar motor kan gitu. saya tahu motor, pas motor tahu itu pas semester 8. Waduh, semester 8 itu mobilitasnya juga tinggi Sudah, sebenarnya. ya lumayan sudah itu sebenarnya. Tahu motor Spani itu saya artinya bisa ya. Bisa. Semester 8 itu. Semester 8 itu saya sudah tahu. Nah itu proses saya dari semester 1. Sebenarnya masih banyak sebenarnya sih yang masih. Itu SPP per bulannya dulu berapa Mas? SPP per bulannya di sana. SPP saya umumnya pendidikan agama itu 900. 900, tapi saya dapat UKT. Dapat UKT itu artinya uang kuliah tunggal yang asalnya 900, cuma setiap semester itu 200. Setiap jauh sekali perbedaannya. Iya, karena sebelum saya masuk ke perguruan tinggi tersebut ya, saya memang sudah dites baca kitab, hafalan Al-Quran. Dulu saya hafal Al-Quran 2 juz waktu di pondok. Itu saya memang mempersiapkan nolnya. Ya, 2 juz kemarin itu pas di pondok. Baru saya setelah kuliah mulai berkurang sudah, hafalan saya sudah mulai sampai gak ada sama sekali. Waduh, sayang sekali itu ya kalau gimana ya. Baca kita juga lancar dulu ya, di luar kepala. Iya, di luar kepala. Enggak ada. Iya, itu dinamika kehidupan saya waktu saya ada di perkuliahan di Yayan Jember. Ya. Baik, nah
tadi juga ada tentu kesulitan-kesulitan, rintangan ya, tetapi di satu sisi juga ada peluang dan kemudahan-kemudahan. Nah, dari 8 semester di kampus saat itu, apa hal yang paling berkesan yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang itu, baik itu tentang perkuliahan ataupun tentang tadi hal-hal yang masih terbenak di pikiran Mas Zuri? Yang terbenak ya, salah satunya di luar dari yang saya ceritakan itu, saya semester 6 itu sudah mulai mempunyai sepeda pacar. Sepeda pacar. Nah, semester 6 saya kalau ngajar, saya kan ngajar di pondok kan. Jadi mulai dari kontrakan sampai ke pondok saya udah pacar. Dari mana sepeda pacar itu? Itu dikasih. Oh, dikasih. Dikasih teman. Abdurrahman Wahid. Oh. Kayak gitu ya. Kenapa teman memberikan sepeda ke Mas Zuri? Itu karena beliau sudah lulus. Jadi nggak mungkin kan dari Jember itu dibawa ke Probolinggo. Jadi untuk kenang-kenangan lah istilahnya, dia langsung memberikan kepada saya. Jadi setelah saya berikan ke adik kelas saya, adik kelas saya yang juga alma mater dengan saya. Oh, gitu. Jadi sepeda itu terus ya? Terus nanti mungkin ya. Iya, itu barang pusaka terus diwarisi ke adik-adik tingkatnya ya. Alhamdulillah semester 8 saya sudah mulai punya motor. Nah, dari mana motor itu? Apa dari sepeda jadi motor kan? Kau punya agak logis. Apa memang sambil kuliah itu juga ngajar dekat kerja atau ngajar? Iya, ngajar di Pompes saya kuliah. Jadi saya mulai dari semester 2. Jadi semester 2 saya sudah mulai ngajar di situ. Ngajar kitab lah istilahnya di situ. Jadi mulai dari situ saya sudah mulai mengumpulkan istilahnya mengumpulkan pundi-pundi ya. Motor. Pundi-pundi motor. Dimulai dari situ. Semester 7 saya sudah mulai punya HP Android. Saya bawa itu. Itu mulai dari semester 7 saya. Semester 7 saya 2017 lah istilahnya. Dikit-dikit lama-lama terkumpul ya. Motor ada, handphone ada, laptop iya. ada juga ya? Itu juga semester 7 atau 8? Semester 7 mau ke 8. Oh, itu alhamdulillah itu memang perjalanan saya mulai dari sampai kapanpun cerita itu pasti saya ingat. Setiap apapun. Tapi meskipun orang tua saya itu sebagai kuli bangunan, yang bapak ya, saya setiap bulan itu kadang-kadang yang minta ke orang tua lah, ya kan masih sedikit kan, kan masih sedikit, meskipun cuma 100, 200 kan kadang-kadang saya juga minta ke orang tua, enggak lebih dari 500 pasti 200. Jadi di situ saya mulai mengumpulkan pundi-pundi. Iya, nah menarik ini karena kesulitan dan tantangan tentu bukan juga menjadi alasan bagi kita untuk berhenti thalabul ilmi ya. Apalagi memang thalabul ilminya ini diniatkan dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini mungkin buah dari semangat atau motivasi kita ketika ingin terus untuk menuntut ilmu. Allah membukakan berbagai macam pintu-pintu kemudahan. Alhamdulillah, yang tentu itu akan sangat terasa untuk kita. Nah, tetapi juga Mas Zuri ini ternyata tidak berhenti hanya S1 di Jawa Timur ya. Setelah S1 melanjutkan lagi S2-nya di Jakarta di salah satu universitas yang ada di ibu kota. Nah, sebelum ke sana, kenapa memilih Jakarta sebagai tempat untuk melanjutkan
studi pasca sarjana, tidak memilih di Jawa Timur kan tentunya banyak di sana gudang pendidikan ya, terutama laboratorium kampus di sana juga sangat beragam dan banyak. Tetapi kenapa lebih memilih Jakarta untuk melanjutkan S2-nya, Mas Sudri? Ya, saya akui di Jawa Timur itu memang banyak universitas-universitas ya. Tapi yang pertama, saya sebenarnya pengen menambah wawasan lagi, menambah pengetahuan lagi, menambah pengalaman lagi. Jadi saya pengen gak memiliki mental cengeng, gak mempunyai mental yang tahan banting, yang harus mempunyai mental yang tahan banting. Saya berpikir bahwa kehidupan yang akan datang yang saya alami itu nanti pasti lebih sadis, lebih keras dari yang saya alami sekarang. Di ruang lingkup sedikit kecil ataupun ruang lingkup besar nantinya, maupun itu dalam ruang lingkup keluarga ataupun nanti bermasyarakat. Jadi kalau seumpamanya sudah berpengalaman dari semua itu, insya Allah nanti mudah dalam menjalani hidup, menjalani strategi hidup itu nantinya itu bagaimana kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya pas 2018 September pas wisuda, setelah lulus itu saya langsung ke Jakarta. 1 minggu setelah lulus wisuda itu saya langsung ke Jakarta. Saya ketika wisuda saya kan ada di gedung di atas, terus ibu saya ada di gedung bawah. Saya ketika turun setelah saya pelaksanaan wisuda itu sudah selesai, saya langsung turun, saya langsung mencium kaki orang tua. Itu saya pertama kali. Bu, saya bilang ke ibu, Bu, doakan saya Bu, nanti saya mau ke Jakarta insya Allah. Doakan semoga saya tetap sukses gitulah, berhasil gitu ya. Saya pertama kali itu mencium, oh ibu, sehingga ibu saya itu nangis, kok sampai segitunya kan katanya, sampai begini ya kata ibu. Sudah com, kata orang Madura com ya. Ya sudah, nanti saya doakan saja. Setelah itu beberapa hari kemudian orang tua saya itu sudah berpikir, ini anak mau ke Jakarta tapi duitnya itu nggak ada kan gitu kan. Pas hari H, sebelum hari H sudah mulai emas yang ada di jari, di cincinnya itu sudah mulai dijual. Terus juga sepeda motor digadaikan juga kan, digadaikan juga. Terus semuanya itu digadaikan demi untuk saya berangkat ke Jakarta. Baru kemarin itu PPKP baru kemarin sudah dilunasi semua, alhamdulillah. Artinya sempat digadai dulu ya? Digadaikan dulu selama 2 tahun, berarti 2018 sampai 2020 akhir ya, itu di Pegadaian selama 2 tahun. Subhanallah. Memang tidak ada balasan yang tertimpal untuk orang tua kita kecuali bakti kita kepada orang tua ya. Karena tidak mungkin juga kita membalas kembali dengan materi atau dengan hal-hal yang bersifat keduniawian materi. Tapi bagaimana kita berbakti dan mendoakan yang terbaik ya. Nah, lanjut bagaimana setelah gadai lunas itu? Gadai lunas. Jadi setelah lunas ya langsung saya ke Jakarta. Ya, beraktivitas seperti sedia kala. Ini seperti biasa ya, mungkin ya orang tua itu mungkin pada umumnya khawatir sebenarnya kepada anaknya untuk dia berangkat ke Jakarta. Nah betul, apalagi Jakarta ini kan kalau orang dari daerah itu melihat, wah Jakarta keras gitu kan, wah Jakarta kejam, wah Jakarta gitu tuh dengan persepsi yang berkonotasi negatif ya. Tetapi Mas Zuri
mampu melawan persepsi itu dan nyatanya berhasil ke Jakarta dan menamatkan S2-nya selesai tepat waktu ya. Yeah. Nah, sebenarnya bagaimana strateginya atau cara atau upaya untuk bisa bertahan di Jakarta? Pertama, sebagai pikiran saya ketika sebelum pergi ke Jakarta, itu yang pertama gak pernah saya berpikiran saya tinggal di mana. Yang kedua, terus yang kedua makan apa. Nah, terus yang ketiga itu nanti uangnya dari mana. Saya gak gak kepikiran seperti itu sebenarnya. Ya sebelum ke Jakarta itu sebenarnya sudah saya berpikir banyak saya di pikiran itu banyak. Iya, Jakarta itu gedung-gedungnya banyak, terus banyak transportasi, terus banyak, itu sudah terngiang-ngiang di imajinasi saya sebenarnya. Pertama saya ke Pasar Senen ya, di stasiun itu sebenarnya saya sudah kontek-kontekan dengan salah satu orang teman saya yang ada di Jakarta, teman perempuan. Dia juga sudah tinggal di Jakarta berapa tahun, 1 tahunan. Saya kontek-kontekan. Dia juga teman alma mater tapi kakak kelas perempuan. Itu sudah mulai kontek-kontekan. Mulai dari stasiun saya sebenarnya sudah dikasih Google Map ya, Google Map sampai Google Map itu sudah dikirim saya, di-share ke saya. Terus baru setelah itu saya dikontak. Nanti kalau sudah nyampe ke Senen, ke terminal ya, naik Metro Mini. Nah, saya pikirnya naik Metro Mini pada saat itu oh mini, berarti kecil. Mini ya, ukuran angkot mungkin. Oh iya, pikiran saya kemarin itu. Iya, pikiran saya. Tapi yang oranye nggak ada, kata saya. Baru setelah itu saya tanya ke orang-orang di sekitar itu. Itu kalau mau ke Semper, silakan, nggak apa-apa. Saya langsung naik ke Kangkot, ke Metro Mini itu. Saya enak-enakan di bus. Saya enak-enakan buka. Ada salah satu kusir penumpang sih, Mas, masukkan nanti dijemput, katanya. Nanti dijemput, langsung saya itu masukkan HP saya di dalam tas saya. Di Metro Mini itu ya. Metro Mini. Oke. Saya tahu itu kan. Itu saya pertama soalnya. Itu yang memberitahu penumpang atau konduktor? Penumpang. Penumpang yang ngasih tahu pada saat itu. Saya pertama kali ke Jakarta kayak gitu. Tapi alhamdulillah nggak sampai di Jamret ya. Alhamdulillah. Tapi teman saya sudah mikir kalau saya sudah Jamret katanya, karena nggak dihubungi tapi nggak bisa padahal HP saya taruh di tas. Kasih tahu sama penumpang tadi itu kan. Mulai dari gas start ya, saya tanya terus. Nanti kalau di Simpang 5 itu di mana ya? Masih jauh katanya. Masih jauh. Sudah. Saya ketiduran lagi. Lagi sudah nyampe belum? Itu tinggal dikit lagi. Baru setelah itu saya nyampe di persimpangan, sudah dikasih kode sama salah satu orang. Nanti kalau sudah di Ramayana tanya di situ. Nanti insya Allah turun di situ, terus ke dalam, terus ke dalam. Baru setelah itu saya langsung masuk ke dalam. Disitulah saya tinggal. Saya berpikir apa-apa, cuma di situ saja. Di tempat siapa dulu singgah pertama kali di dekat Ramayana Center itu? Di rumahnya Ustadz Lutsi. Di rumah Ustadz Lutsi. Berapa lama di sana Mas Uri? 1,5 tahun. Itu sambil studi S2 ya? Sambil kuliah S2 sehari-hari di dekat rumah Ustadz Lutsi ya? Iya. Aktivitasnya apa? Aktivitas saya
Untuk yang 2 bulan, 1 bulan itu saya ngajar TPA. Itu 1 bulan juga. Tapi bukan sekedar itu, saya usaha setiap beliau itu memberikan share informasi guru kepada saya, itu pasti saya kemalamannya pasti saya buat permohonan, surat lamaran ya, surat permohonan lamaran. apply ke lembaga itu ya. Untuk keesokan harinya jam 5 pasti itu saya berangkat. Saya berangkat cuma pakai HP saja. Saya kan nggak tahu kan, cuma dikasih alamat suruh ganti. Saya pun jalan kaki. Saya kan masih belum tahu daerah Jakarta. Saya ikuti. Mungkin ya kalau seumpamanya jauh ya mungkin pakai angkot, tapi sebatas beberapa jauh saja mungkin. Baru setelah itu saya pakai Google Map sampai saya ke Jakarta Timur. Jalan kaki. Waduh, hebat kan? Hebat sekali ya, dari Jakarta Utara, Jakarta Timur. Sampai ke Igi, daerah Igi. Daerah Igi saya itu jalan kaki. Itu kira-kira berangkatnya jam 5, ya kan? Berangkatnya jam 5, nyampainya jam 9, kadang-kadang jam 10. Saya kasihlah di situ kan, kasih surat-surat saya. Nggak apa-apa lah, itu mah saya santai, sudah terbiasa kan. Biasa di Jember sudah terbiasa saya kan. Nah, itu ya beberapa sekolah istilahnya. Mulai dari SMP, SMA, terus SD juga saya usaha ikhtiar. Ya, itulah istilahnya. Saya prinsip hidup saya gak mikirin proses. Saya mikirin hasil. Gak mungkin hasilnya itu gak apa-apa, yang penting prosesnya. Ya. Kembali ya, yang penting prosesnya itu gimana. Hasil itu urusan Tuhan, urusan Allah. Jadi setiap saya mau melakukan apa, hasil sukses, gagal, salah, benar, apapun itu, saya gak pernah kepikiran. Gak pernah kepikiran sampai ke situ. Yang penting seperti yang saya ketika ke Jakarta itu, saya gak pernah pikir apa-apa. Yang penting saya nyampe ke Jakarta. Itu. Kira-kira berapa surat permohonan yang dikirim ke sekolah-sekolah? Kurang lebih 6 lah. Ada 6. Berapa yang diterima? Yang diterima, yang yang manggil saya itu 2. Ya 2. Terus saya pertimbangkan, sebenarnya ini jauhnya jauh sekali kata saya kan. Yang di samping itu dekat tapi nggak bisa dijalani dengan transportasi. Transportasi itu kan, transportasi itu nanti masih transit itu kan, itu yang membuat saya kesulitan situ. Jadi ada satu SD itu yang sampai sekarang mungkin saya ngajar di SD situlah saya masuk ngajar untuk ngajar gitu. Sampai sekarang. Ketika kuliah S2 di Jakarta, itu biaya kuliahnya apakah ditanggung oleh beasiswa atau memang mandiri atau seperti apa? Oh iya, memang perjuangannya. Yang pertama saya oleh ustadz saya itu saya disuruh untuk mengisi taklim juga itu, terus juga disuruh untuk khutbah, terus disuruh untuk pengajian istilahnya itu. Ya saya jalani itu. Yang penting saya mempunyai pengetahuan, istilahnya itu pengalaman dan wawasan, itu saja. Baik itu akademik ataupun non akademik. Semua saya yang penting mempunyai pengalaman baru, pengetahuan baru, wawasan baru, pasti saya jalani. Itu pasti itu saya. Dan dari situ meskipun background saya pendidikan, ya saya bisa pasti. Saya pasti bisa. Saya harus belajar kan gitu kan. Meskipun nggak mempunyai retorika dalam berdakwah, saya tetap berusaha. Saya tetap untuk selalu belajar, berusaha dan belajar. Meskipun yang awal-awalnya itu memang monoton, istilahnya itu hambar. Hambar. Pertama dakwah ya, pertama khutbah itu memang hambar. Gak ada retorika, panjang pendeknya itu gak ada. Terus tinggi rendahnya nada ya, karena ritme lah. Ritme di dalam musik gitu lah, istilahnya ritme di
dalam musik. Jadi gak tahu. Ya saya jalani. Disuruh ke sana, maksudnya ke masjid ini. Ya sampai saya pernah nyasar. Sampai nyasar sampai jam 8. Padahal kan jam setelah maghrib itu acaranya. Acara taklimnya itu sampai saya jam 8 kadang-kadang. Itu cari tempatnya. Nah, baru setelah itu saya kasih tahu belum bisa. Belum bisa maksudnya karena semuanya itu proses yang mau kesana itu mana-mana itu lambat lah istilahnya. Itu baru saya minta maaf kan, sudah sampai itu saya minta maaf. Itulah proses. Jadi saya semuanya itu pasti saya jalani. Baru setelah itu S2 ya. Iya. Ya S2. Biayanya Ya di samping pemasukan dari situ juga, terus ngajar juga. Nah ya saya kumpulkan. Juga dari Basnas. Alhamdulillah Basnasnya saya juga ajukan jempol kan Basnas dan Lazis Muhammadiyah. Iya. Bukan Lazis No. Iya. Ya kita ajukan jempol. Saya prosesnya itu juga berusaha. Jadi saya akan ngantornya di Style PTD ini, ya kan? Style PTD itu daripada saya nggak ada kerjaan jam 11 malam. Ya. Jam 11 malam. Kadang-kadang saya juga tidur di sini. Jam 11 malam itu menyusun surat pengajuan ke lembaga-lembaga tadi berarti ya. Nah, tadi ada 2 lembaga yang memang patut diberikan apresiasi dan Apresiasi. Tetapi biasanya ada persentase kalau kita mengajukan pengajuan itu ada teorinya 16:1. Artinya ketika 16 kali mengajukan ke lembaga atau ke 16 lembaga itu biasanya 1 yang berhasil. Kalau 32 lembaga berarti 2 yang berhasil. Nah, berapa persentase atau berapa lembaga yang dimasukkan surat pengajuan, Mas Zuri? Mulai dari perusahaan ya, mulai dari perusahaan juga dari lembaga agama lah istilahnya. Itu saya masukkan sebenarnya kurang lebih 9-an kurang lebih. Ada 9 lembaga ya. 9 lembaga itu perusahaan dan lembaga keagamaan. Nah, yang tadi disebutkan tadi itu. Ternyata yang manggil saya itu dari Muhammadiyah dan Basnas. Jadi saya prosesnya itu sebenarnya proses juga. Jadi saya nggak langsung saya dipanggil sama pihak Basnas. Akan tetapi saya demi kuliah saya gitu kan. Saya mulai dari Jakarta Utara sampai Jakarta Pusat. Saya pakai busway. Baru setelah itu saya turun di Bank BI kalau nggak salah ya. Bank BI. Itu saya sampai ke dalam jalan kaki. Sampai ke dalam itu saya kan belum ada motor. Saya jalan kaki. Saya tanya mulai dari lorong 1 sampai lorong 2 sampai lorong 3 itu sampai saya tanya. Ini alamatnya mana, Pak? Oh itu coba lihat. Nah, ditunjukkan sama orangnya. Baru setelah itu saya nyampe sampai saya keringetan apa itu kan dari dulu memang selalu keringetan. Memang dulu keringetan kayak gitulah. Terus juga lazimnya saya juga menghampiri langsung kepada pihak lembaga terkait yang ada di ibu kota. Langsung saya di ibu kota kalau nggak salah jalan apa ya? Saya lupa jalannya. Yang ada di salah satu ibu di Menteng Raya kalau tidak salah ya. Iya, di Menteng Raya. Dekat Tugu Tani ya. Tugu Tani. Itu saya juga jalan kaki sampai saya ke lembaganya sampai ke dalam. Sampai ke dalam masuk ke dalam sampai ketemu sama beliau ya mengajukan beasiswa kita. Itu salah satunya saya berusaha. Yang penting saya proses. Saya enggak
memikirkan hasilnya itu masalah belakang maksudnya. Tapi bagaimana menjalani proses itu? Menjalani proses. Setelah ada rencana baru eksekusi ya. Nah, Proses itu. Ya, itu eksekutornya saya. Oh, siap. Nah, menarik ketika di penghujung S2 tentu menyusun disertasi, tesis, bukan disertasi. Nah, apa tesis yang Mas Zuri angkat di S2 ini? Bukan di antaranya kuantitatif yang berjudul pengaruh pola relasi komunikasi multi arah dan disiplin belajar terhadap motivasi belajar. Gitu. Kenapa lebih tertarik mengambil studi kuantitatif seperti itu? Karena S1 dulu saya kuantitatif. Saya sebenarnya pengen kualitatif, pengen wawasan baru. Pengen wawasan baru dari kuantitatif jadi kualitatif. Jadi mirip sebenarnya antara skripsi dengan tesis saya. Komunikasi juga, komunikasi multi arah, tapi akurat hadis itu kuantitatif juga. Saya sebenarnya pengen warna baru lah. Jadi sehubungan pada saat itu ibu pembimbing saya itu mengarahkan kepada lebih baik kuantitatif, ya sudah gak apa-apa. Berarti yang kuantitatif saya kembangkan, saya sempurnakan lagi. Jadi memang kuantitatif saya waktu kuliah kuantitatif itu dapat C. Padahal 2 kali saya ikut kuantitatif tapi hasilnya tetap C. Padahal itu saya diajari waktu skripsi itu sama dosen pembimbing saya, Ibu Diah Nawangsari. Beliau yang membimbing saya, memberikan pelajaran kepada saya sampai saya paham statistik itu. Jadi mulai dari situ saya tertarik kepada statistik yang awalnya cuma C, saya kembangkan lagi sampai S2 saya juga statistik dan itu cuma dikembangkan sedikit saja. Jadi ketika ibu beliau ya semoga tetap sehat di rumah, itu meskipun sabar membimbing tentang statistik ini, tetapi saya sampai paham mulai dari validitas, reliabilitas, gitu kan. Terus juga produk movement itu juga, skala-skala gitu. Iya. Tapi sebenarnya aksentuasi atau titik tekan yang bisa dikatakan sulit dalam statistik itu dalam bidang atau dalam bagian apa yang sulit? Yang paling tersulit? Yang paling tersulit itu sebenarnya memasukkan data. Ketika rumus itu sudah paham, kan sekarang sudah mulai SPSS kan, sudah SPSS. Kalau dulu saya pakai Microsoft Excel, kalau sekarang kan sudah SPSS. Jadi kalau seumpamanya tinggal rumusnya saja yang menggambarkan itu jalannya itu gimana nanti. Kayak pertama regresi linear berganda nanti dimasukkan terus seperti itu. Validitas, reliabilitas juga. Baru setelah itu mengukur seberapa pengaruh antara tadi itu disiplin belajar sama komunikasi multi arah, dua-duanya itu ada pengaruh apa enggak kan gitu. Itu diukur seberapa pengaruh kan gitu. Ada skalanya, skala Likert istilahnya. Kalau di dunia statistik. Tapi untuk sekarang ini sebenarnya saya pengen mengembangkan lagi, pengen tahu istilah-istilah dalam penelitian. Istilah-istilah dalam penelitian yaitu diantaranya PTK. PTK, penelitian tindakan kelas, kan itu hubungannya dengan kualitatif. Jadi saya mau mendalami situ dulu. Kan kalau statistik sedikit banyak ya gak maksimal, masih sedikit banyak sudah ngerti bukan paham. Kalau PTK salah satu dari kualitatif ini sebenarnya pengen saya kembangkan istilahnya saya praktekkan lah, gitu. Salah satunya membuat karya-karya ilmiah. Jadi saya proses sekarang, masih proses untuk
membuat karya ilmiah gitu. Ya, menarik juga mungkin kalau dibuka bimbingan belajar atau bimbingan kuliah statistik ya, karena memang tidak semua yang disampaikan di perkuliahan itu dapat ditangkap dengan baik oleh mahasiswa. Ini juga berarti menjadi Benar. peluang buat Mas Zuhri ya, bagaimana dari sebuah kesulitan, dari sebuah tantangan itu dapat diubah menjadi kemudahan dengan tekad dan niat kita untuk mau berproses. Nah, kemudian dari situlah timbul peluang-peluang. Itu nanti. Nah, tidak terasa memang kita sudah hampir 1 jam berbicara tentang perjalanan kuliah Mas Zuhri. Nah, Mas Zuhri setelah S2 ini bagaimana rencana dan cita-cita ke depan? Seperti apa? Saya pengen ya, kalau Tuhan berkehendak tuh pengen melanjutkan lagi. Melanjutkan S3. Masya Allah. Ya semoga saja lah. Jurusannya sama pendidikan? Ya saya tanya tadi ke teman ya, itu manajemen pendidikan. Saya tanya ke salah satu teman Pak Yusro namanya, itu sampai 17 sampai 15 sampai 17 juta. Saya juga mikir-mikir kalau sampai di atas 10 kan ya. Kalau 10 ke bawah kan mungkin masih bisa dipikirkan ya. Ya, jadi saya masih tanya-tanya ini, tapi insya Allah jika Allah berkehendak ya, saya pengen ya doakan saja. Kita cuma usaha loh. Iya, betul. Ya. Tetap didoakan yang terbaik. Tetapi sebelum sampai di penghujung acara, Mas Zuhri silakan untuk memberikan closing statement dalam program SCBD hari ini, sekaligus motivasi untuk para mahasiswa yang sedang menyelesaikan S1 maupun S2. Silakan Mas Zuhri. Ya, mungkin ada beberapa yang saya harus sampaikan kepada mahasiswa ataupun alumni STAI PTDI. Dalam menjalankan ilmu, dalam mencari ilmu atau pengetahuan itu jangan pandang jurusan ataupun universitas ataupun jurusan. Yang penting kita gigih, yang penting kita selalu berusaha dan tekun. Nanti insya Allah kalau kita sudah keluar dari masyarakat ya, keluar dari masyarakat, kompetensi itu yang akan keluar. Maksudnya keluar di masyarakat? Ya, yang keluar di masyarakat nanti itu yang akan dikeluar. Yang itu harus dikembangkan di masyarakat. Jangan memandang jurusan, jangan memandang universitas, sebab universitas dan jurusan itu nggak memandang seseorang itu menjadi sukses gitu. Yang penting kita tetap berusaha dan selalu diniatkan untuk mencari ilmu, itu saja. Baik, subhanallah, sungguh ini juga menjadi motivasi terutama buat kita dan saya pribadi ya, dan untuk sahabat PTDI TV. Terima kasih sebelumnya Mas Zuhri sudah bergabung dalam program 1 jam bersama dosen atau SCBD. Insya Allah kita jumpa dengan sahabat PTDI di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.